Halo adik-adik, kembali lagi dengan aku Iva. Kali ini kita akan membahas materi biologi tentang sistem pernafasan. Tahukah kamu, manusia bernafas 17.000 sampai 30.000 kali per hari loh. Lalu, untuk apa manusia bernafas? Yuk kita sama-sama simak penjelasannya. Manusia membutuhkan oksigen dalam proses metabolisme di dalam tubuh kita. Tujuan dari proses metabolisme adalah agar terbentuknya energi yang dapat berguna bagi tubuh kita dalam melakukan segala aktivitas. Dari proses metabolisme akan terbentuk juga zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Gas ini akan dikeluarkan dari tubuh kita. Proses pengambilan oksigen dan proses pengeluaran karbon dioksida dan uap air dapat dilakukan melalui sistem pernafasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pernafasan merupakan proses pengambilan oksigen atau inspirasi untuk proses metabolisme, sekaligus proses pengeluaran karbon dioksida dan uap air atau ekspirasi sebagai zat sisa metabolisme. Berikut ini organ-organ yang terlibat dalam sistem pernafasan. Lalu, bagaimanakah sistem pernafasan itu? Sistem pernafasan dimulai dari proses yang dinamakan inspirasi, yaitu proses memasukkan udara yang mengandung oksigen saat kita menarik nafas. Organ yang pertama kali dilewati oksigen adalah hidung. Di dalam hidung, suhu udara akan disesuaikan dengan suhu tubuh. Selain itu, udara yang masuk akan disaring oleh rambut-rambut halus yang terdapat pada hidung, sehingga mencegah polutan masuk ke dalam tubuh. Setelah melewati hidung, udara yang mengandung oksigen akan menuju faring atau tempat persimpangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Di faring, kita dapat melihat katup epiglotis yang akan otomatis menutup saluran pernafasan ketika makanan masuk ke saluran pencernaan. Kemudian, setelah udara melewati faring, maka udara akan masuk ke dalam laring yang terdapat pita suara. Kemudian, udara akan masuk ke dalam trakea yang terdapat silia atau bulu halus dan mukosa atau selaput lendir. Silia berfungsi untuk menangkap partikel-partikel kotoran yang tidak tersaring oleh hidung, kemudian mendorong kotoran tersebut bersama mukosa agar dapat dikeluarkan dari tubuh. Hal inilah yang membuat kita batuk dan dapat memuntahkan lendir. Selanjutnya, udara yang telah bersih akan masuk ke dalam bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus juga memiliki percabangan kecil yang menyebar pada paru-paru kiri dan kanan. Percabangan inilah yang bernama bronkeolus. Bronkeolus akan menyalurkan udara menuju alveolus atau gelembung udara. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui proses difusi yang dibantu oleh kapiler-kapiler darah yang melekat pada alveolus. Selanjutnya, oksigen akan dibawa oleh sel darah merah menuju jantung dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekspirasi atau saat kita menghembuskan nafas. Oke, akhirnya selesai juga nih pembahasan kita tentang sistem pernafasan. Semoga dapat membantu adik-adik belajar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya.